Berdasarkan data-data hasil ekskavasi diketahui bahwa struktur bangunan tersusun dari blok batu putih dengan sistem takikan. Struktur bangunan candi diperkirakan berukuran 5,5 kali 5,5 meter dengan indikasi pintu dan tangga di sisi timur. Di sebelah selatan pintu masuk candi terdapat temuan lingga semu atau lingga patok yang berfungsi sebagai brahmastana atau titik pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta selain dikenal memiliki banyak tempat wisata, juga dikenal memiliki banyak jejak sejarah masa lampau dari era Mataram kuno hingga Mataram Islam. Salah satu jejak yang diperkirakan peninggalan era Mataram kuno ini adalah Candi Butuh. Informasi apa saja yang bisa kita dapat dari keberadaan candi ini? Sebelum kita lanjut, mohon dukungan subscribe-nya terlebih dahulu kepada sahabat Datar Media agar kita lebih semangat lagi dalam menghadirkan konten-konten lainnya. Mendengar kata candi bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah umumnya akan terlintas di pikiran kita merupakan suatu bangunan yang disusun dari tumpukan batu hitam berbahan batu andesit sebagaimana seperti Candi Prambanan dan lainnya. Namun tinggalan arkeologis periode klasik di Kabupaten Gunung Kidul ini berbeda, sebagaimana Candi Butuh yang terdapat di Kelurahan Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul. Tinggalan masa prasejarah atau Hindu-Buddha di sini dibuat dengan bahan batu putih berjenis tufa gampingan atau biasa orang menyebut dengan batu kapur. Hal ini tidaklah aneh karena bahan ini sangat mudah dan melimpah karena menyusun sebagian besar wilayah sekitar Wonosari. Secara fisik, Candi Butuh ini sudah tidak berbentuk lagi karena hanya berupa reruntuhan dan masih dalam proses penelitian serta belum direkonstruksi ulang sehingga kita tidak bisa melihat bentukan candi sebenarnya. Dinamakan Candi Butuh karena menyesuaikan letak administratifnya yang berada di Pedukuhan Butuh. Juga dikenal dengan Candi Gedong karena letaknya di sebelah makam Gedong, dan juga dikenal sebagai situs Pulutan. Dikutip dari jogjacagar.jogjaprof.go.id, situs Pulutan merupakan peninggalan arkeologi berupa candi berlatar belakang agama Hindu. Situs Pulutan dalam penyebutan sebelumnya dikenal dengan situs Butuh yang secara geografis menempati area berupa tegalan dengan ketinggian 167 meter di atas permukaan laut. Lingkungan sekitar situs berupa dataran tandus berupa tanah kapur dengan banyak ditumbuhi tanaman pohon jati dan tanaman keras lainnya. Lahan di sekitar situs berupa tegalan, makam, jalan kampung, sungai, dan pemukiman. Situs Pulutan baru dikenal dalam Khasanah Cagar Budaya di wilayah Gunung Kidul berdasarkan data inventarisasi BPJB Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1986 yang dulu sewaka peninggalan sejarah dan purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor inventaris D103. Data hasil inventarisasi menyebutkan bahwa di Butuh Pulutan terdapat sisa-sisa bangunan candi menggunakan bahan dari batu kapur. Kemudian pada tahun 2012 dilakukan kegiatan ekskavasi penyelamatan situs Butuh atau situs Candi Pulutan dan ditemukan data-data yang membuktikan tentang sisa-sisa struktur bangunan candi berbahan batu putih. Berdasarkan data-data hasil ekskavasi diketahui bahwa struktur bangunan tersusun dari blok batu putih dengan sistem takikan. Struktur bangunan candi diperkirakan berukuran 5,5 kali 5,5 meter dengan indikasi pintu dan tangga di sisi timur. Di sebelah selatan pintu masuk candi terdapat temuan lingga semu atau lingga patok yang berfungsi sebagai brahmastana atau titik pusat. Di sebelah selatan reruntuhan struktur dinding ditemukan arca Agastya, juga ditemukan arca Ganesha menghadap ke arah barat pada reruntuhan struktur di sebelah barat.
Di bagian tengah struktur terdapat sumuran berbentuk persegi berupa temuan susunan blok batu yang masih intak. Struktur pondasi candi disusun dengan memanfaatkan bedrock sebagai landasan atau dasar penempatan material struktur pondasi. Kondisi bedrock yang tidak rata kemudian dilakukan pengurukan dan pemadatan dengan tatal-tatal dan koral pada bagian cut and fill-nya. Dilihat dari stratigrafi atau lapisan tanah terdiri atas tuf, lempung lanoan, dan lempung. Pada bagian dalam struktur candi lapisan tanah berupa tuf. Hal ini menandakan bahwa ada upaya untuk memadatkan tanah sebagai batu isian bagian dalam candi menggunakan tuf seperti batuan penyusun bedrock. Peninggalan cagar budaya dari masa klasik di Gunung Kidul sangat sedikit jumlahnya sehingga temuan struktur batu candi di situs pulutan sangat penting untuk dilestarikan. Dikutip dari kabar handayani.com, Balai Pelestari Cagar Budaya atau BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2013 hingga 2014 lalu mulai melakukan upaya perawatan. Upaya diawali dengan pembebasan lahan kawasan tersebut. Dilanjutkan pembangunan pagar di area 3.518 meter persegi, penataan kawasan, dan pendirian werkit atau barak kerja bagi juru pelihara pada waktu berikutnya. Saat ini tindakan perawatan dan pemeliharaan berkala dilakukan dengan tujuan agar kelestariannya terjaga. Peneliti Candi Butuh Pulutan Baskoro Daru Cahyono mengungkapkan, situs tersebut kemungkinan memang merupakan sisa-sisa bangunan candi. Hal itu terlihat dari adanya gundukan tanah, sisa-sisa bangunan berupa balok-balok batu, batu kemuncak, dan batu-batu berpelipit. Lanjutnya, selain itu juga terdapat batu-batu candi yang dikumpulkan dari daerah sekitar situs Pulutan, yaitu dari Kelurahan Mojosari, Kapanewon Playen berupa batu pipih dan balok pipih bertakek berada pada sisi barat. Gundukan tanah menunjukkan kemungkinan masih adanya struktur bangunan di dalam tanah walaupun mungkin tinggal pondasinya saja, imbuh lelaki yang bertugas di BPCB ini. Untuk membuktikannya, sambung Baskoro, memang harus digali atau diekskavasi. Adapun fungsi candi pada masa sekitar abad ke-8 Masehi itu sebagai tempat ibadah agama Hindu. Hal tersebut terbukti pada permulaan perawatan saat dibersihkan beberapa tahun lalu ditemukannya arca Ganesha, Durga, dan Agastya. 3 arca tersebut saat ini disimpan pihak BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirangkum dari berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id, diperkirakan daerah ini dihuni pada masa Hindu-Buddha adalah karena faktor keamanan dari konflik dan peperangan yang terjadi. Hal tersebut dibuktikan dari prasasti Watan Tija (880 Masehi) yang menggambarkan bahwa daerah ini menjadi daerah pelarian. Jagungan Wonosari merupakan daerah yang relatif cukup jauh dari pusat pemerintahan pada masa Mataram kuno yang berada di sekitar Kedu dan dataran aluvial Prambanan. Lokasinya yang jauh dari pusat pemerintahan tentu menjadikan lokasi ini aman dari potensi konflik yang terjadi pada masa tersebut. Sebagai informasi tambahan, prasasti Watan Tija dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 880 Masehi oleh Rakai Kayuwangi untuk menganugerahi para pemuka desa Watan Tija karena mereka telah berjasa menolong putranya yang bernama Dyah Bumijaya. Dikisahkan Dyah Bumijaya dan ibunya yang bernama Rakian Manak diculik oleh Rakian Landayan yang tidak lain adalah saudara Rakian Manak sendiri. Ibu dan anak tersebut berhasil lolos saat berada di desa Tangar. Namun kemudian Rakian Manak memilih bunuh diri ketika berada di desa Taas. Alasan Rakian Manak bunuh diri tidak diketahui dengan pasti. Sementara itu putranya yaitu Dyah Bumijaya ditemukan para pemuka desa Watan Tija dan diantarkan kepada Maharaja Rakai Kayuwangi. Prasasti Watan Tija ini ditemukan di Nglipar, Wonosari pada tahun 1924 dan dibeli oleh Resing pada tahun 1925. Selanjutnya prasasti ini menjadi koleksi-koleksi Museum Sono Budoyo.
Nah, sahabat Datar Media, demikian tentang Candi Butuh beserta sejarah terkait keberadaannya yang dirangkum dari beberapa sumber yang semoga bermanfaat dalam menambah wawasan sejarah kita. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.